Halo Al. Waduh. Dua hari apa sehari? Sehari menjelang PSBB. Akhirnya kita ketemu ownernya Obo Music School dan Obo Music Production. Wah. Ini yang menarik karena kan semua pada di rumah aja. Udah kita pakai masker karena tidak semeter. Oh, kadang Supaya masuk kamera. karena kami udah bersih sebenarnya. Habis ini kami copot kok, tenang. Pasti akan melihat wajah gantengnya pemilik Obo. Nah, sekarang aku di studio Obo. Mungkin banyak hal yang akan dibahas. Copot masker aja ya udah aman kok. Nah, clean. Nah, di samping aku ini Wal, ini pasti udah kada asing kalau di kelompok-kelompok musik orkes atau string atau ensemble, karena beliau pun punya kelompok itu. Oke, daripada lama-lama kita suruh beliau mengenalkan diri sendiri aja deh, biar kawal-kawal di sana bisa kenal langsung dengan beliau. Silahkan Wal. Wal kan bahasa keren. Wal Jadi, dong. Oke, Wal. Saya Yusda Permana dari Obo Musik Banjarbaru, di mana Obo Musik Banjarbaru membawahi Obo Music School, Obo Music Production, dan apa tuh satunya? Oh, ini di baju. Obo String Orchestra. Beliau ini satu alumni, satu alma mater sama aku. Kita satu angkatan. Sama-sama dari Banjarbaru lagi. Nah, Banjarbaru. Banjarbaru bisa bergerak paman. Oke. Ini pertanyaan paling dasar sebenarnya nih, Yus. Iya, no. Kan selama pandemi nih, apa aktivitas nih? Selama pandemi sedikit banyaknya mengganggu aktivitas saya ya, khususnya apalagi Obo. Cuma kita bergeser fungsi nih. Kalau yang Obo Music School jadi dia Obo Online Music School. Nah, berganti Ada online-nya. Ada online-nya. Jadi belajar musik bisa dengan cara online satu. Kalau Obo Music Production masih jalan, cuman project pribadi. Karena di zaman pandemi kayak gini ya lo, orang kesusahan mencari duit, apalagi hendak ngolah lagu, kada terpikir. Jadi ya Anda tahulah ya itu. String karena sifatnya entertainment sama bertahan. Tapi aku bikin lagu loh. Iya, Maksudnya kan? beberapa lagu, satu album malahan selama pandemi loh. Selama dari kemarin sih, aku kan sempat ngomong bahwa nanti aku mau rekaman lah ini, tapi memang ternyata ngumpulin orangnya buat rekaman yang nggak bisa. Iya. Kayaknya jadi Dilarang berkumpul soalnya, makanya kami berdua aja. Serius nih cuma berdua tok. Nggak ada yang tahu kami Tanpa berdua. kru ini, Tanpa kru. mandiri. Push. Minim budget soalnya. Nah, tadi kan online. Sebelum ngomongin online deh, sejak kapan sih mendirikan sekolah musik ini? Kan swasta nih, berswasta ya? Ya, Independen nih. Independen. Dari tahun 2015. 2015. Itu 2015 berarti udah 5 tahun. 5 tahun. tahun. Habis lulus kuliah ya. Awalnya ngajar dulu di sekolah musik di Banjarmasin. Cuman karena tidak sanggup lagi bolak-balik, karena selama kuliah sudah bolak-balik selama 4 tahun. Sudah bahasa Banjar ya. Lintuhut lama. Oke. Santai gini, bahasa apa aja boleh? Oh, bahasa Banjar boleh lah. Lintuhut lama coy. Kada kuat lagi, 4 tahun sudah. Jadi tahun kelima memutuskan untuk ngajar di Banjarbaru aja. Privat awalnya. Apa langsung sudah sekolah musik ini? Awalnya langsung belum sekolah musik privat, tapi orang yang datang. Tetap orang yang datang, bukan kita yang datang. Awalnya itu. Masih belum punya nama waktu itu. Belum punya nama. Memang kalau nggak punya nama tuh memang lebih bagus. Awalnya gitu pasti bagus. Ya, supaya merintis. Terus kenapa sih akhirnya aku harus bikin sekolah musik nih?
di Banjarbaru gitu. Padahal kan di Banjarbaru setahu aku sudah ada sekolah-sekolah musik lain kan? Ya, pertama memang, boleh lah menyebut quality lah. Jangan gitu. Pertama memang sudah banyak beberapa banyak. sekolah musik atau kursus musik lah ya, yang sifatnya informal. Tapi kayaknya untuk kota sebesar Banjarbaru, kota pendidikan ya lo. Oh iya dong. Itu masih kurang beragam. Kota idaman. Ya, kota idaman masih kurang beragam, makanya kita munculkan Obo Music School Banjarbaru. Oke. Awal-awal berdiri itu berapa orang sih yang membantu membangun? Yang membantu membangun satu orang. Satu orang? Berdua atau berarti? Berdua. Kakak Tika, Sendra Tasik 2008. Wey! Terima kasih banyak. Kakak Tika! Kamu pemain biola keren. Masih lah yang main biola? Masih ngajar. Masih ngajar. Di awal-awal tuh, ini modal sendiri lah, Modal sendiri. Nah, biasanya apa ya? Selalu dimulai dengan modal yang kecil. Misalnya kayak Billie Eilish, rekaman itu sama kakaknya di garasi. Nah, sama Obo dimulai di garasi nih. Di bawah lantai ini persis garasi. Dimulainya dari garasi. Berarti kayak Steve Jobs tuh? Iya, kayak Steve Jobs. Nah, sama. Aku harus bikin garasi berarti karena susah. Tapi kalau aku dapur loh, Yus. Tapi aku ada filosofi. Kenapa maksudnya kayak aku kan ya aku bilang studio bukan studio, aku bilang bukan studio tapi tempat aku bikin karya, bikin tulisan apa semuanya, ruang kerja aku lah, dapur. Karena mudah ngambil makanan aja. Ya. Isi tenaga. Itu. Dulu garasi. Jadi kan kayak Steve Jobs bikin Mac itu awal-awalnya di garasi. Ya, garasi. Bener kan, aku nonton soal filmnya. Habis itu siapa? Billie Eilish. Kenekatan Nikam tuh, maksudnya kenekatan Nikam tuh dimodali apa kemana? Pendukungnya lah. Iya, itu maksudku. Pelecutnya. Satu, faktor ekonomi coy. Di zaman itu masih susah. Walaupun waktu itu baru CPNS loh, tapi aduh, ya kayak itulah. Abdi negara sudah waktu itu lah, maksudnya udah masuk jadi abdi negara. Itu perekonomian. Niat awal cuma ingin mencari uang tambahan 1 juta dalam sebulan. Cuman itu aja, bukan muluk-muluk. Makanya mohon maaf nih kalau ada tutor yang melihat atau kawan-kawan yang melihat, waktu sudah setengah berjalan dalam kategori sudah mapan, pengen menutup Obo, tapi yang memutuskan jangan menutup Kakak Tika. Terima kasih lagi Kakak Tika. Oh ya, jadi hampir mau ditutup? Hampir mau ditutup karena uang 1 juta waktu itu sudah bisa dicari. Sedangkan Obo ini ruwet setengah mati, mengurusnya, organize-nya segala macam ruwet setengah mati. Jadi pengen menutup kemarin tuh, sempat. Jadi karena udah tertutup 1 jutanya, ya, Obonya mau ditutup. Ya, mau ditutup. Tapi kata Kakak Tika jangan. Terima kasih lagi Kakak Tika. Kakak Tika itu berarti punya peran penting. Nanti penting kita undang lah sekali-sekali Kakak kita Tika. Undang. Tadi angkatan pertama loh Sendra Tasik. Angkatan pertama. Iya. Waktu masih Tihang aja Sendra Tasik. Sendra Tasik tuh di ULM ya. Kemudian kan membangun nih. Itu kalau dropnya udah mau ditutup nih. Dropnya bukan karena penghasilan kan, tapi drop downnya bukan karena penghasilan, justru karena tercapainya penghasilan mau ditutup gitu ya. Ya. Pertama, satu tercapainya penghasilan, yang kedua saya kehabisan ruang di rumah ini, tidak bisa tidur. Semua ruang dipakai untuk kursus. Awalnya garasi, muridnya bertambah, kita masukkan tutor lagi satu, Eki Sahri, itu yang ganteng tuh. Nah, tuh. Garasi kita bentuk jadi 2 ruangan, kita sekat. Sudah sampai di situ, nambah lagi ke ruang sampai ke dapur. Nah, ini makanya istri saya mengomel luar biasa. Nah, ya, dapur dijadikan ruang kursus. Dapurnya mengalah, tidak punya dapur. Nah, itu. Jadi dulu saking membangunnya, ada space dimanapun dalam rumah dijadikan ruang. Dulu awal-awalnya itu berapa siswa sih? Masih ingat, nah pas 2015 itu waktu ini nih, musim bulan puasa. Musim bulan puasa, muridnya waktu pertama buka 8. Baru buka udah 8? Baru buka sudah 8, itu dalam 1 bulan. Murid Ikam yang sudah privat duluan atau murid baru? Murid baru, semua murid baru. Ada
Nah, makanya tolong membranding diri menjadi figur yang baik. Bukan iya. sombong. Waktu itu di Banjar lumayan oke lah ngajar. Jadi ada orang tua murid yang suka. Kebetulan orang tua murid itu punya teman di Banjarbaru cari kursus musik. Nah, dia merekomendasikan ya kita yang ngajar waktu itu. Nah, dari situ ini hebatnya marketing ya. Tidak perlu online. Tapi mulut emak-emak, nah mulut emak-emak waktu itu luar biasa sadis. Jadi habis satu murid itu, emak-emaknya ngomong. Nah, ke orang-orang lain datang langsung berdelapan. Langsung datang. Bulan. Di bulan puasa itu tuh. Nah, berkat bulan Ramadan. Amin. Ini aku mau nanya lagi sebenarnya. Karena kan guru dan sekarang dari menjadi guru. Walaupun ya semuanya kan akhirnya latar belakangnya guru. Obo kan ngajar ya guru, ya, kan? Guru. Nah, kayak apa kamu membagi waktunya sekarang? Membagi waktu, ini yang masih jadi kendala nih. Pertama, dulu tuh terlalu full time di Obo Music School ya. Terlalu full time, hampir kasarnya kayak gini. Ketika, wah ini murid bagus nih, harus aku yang menghajar, kasarnya kayak gitu. Oh nih, kalau aku kasih ke orang lain dia larinya bisa jadi nggak 80 km per jam nih, cuma 60 km per jam sayang. Nah, itu yang terbesit dahulu tuh. Ada idealisme, aku harus jadi guru atau tutor terbaik, kasarnya kayak gitu tuh. Karena biasanya sekolah musik atau segala macam. Nah, nih rahasia emasnya nih. Yakin mau disampaikan? Kenapa Pak? Sukses. Amin. Sampai Ilmu sudah dibagi ya. Rahasia besarnya adalah bukan seberapa wahnya sekolah musik itu. Banyak sekolah musik ternama, tapi yang hebat tuh gurunya tuh. Makanya ketika ini hebat nih, otomatis kita akan bertanya tuh, belajar di mana, gurunya siapa. Nah tuh, guru ini pasti sukses nih muridnya ini, bla bla segala macam. Nah itu yang bahkan di satu naungan sekolah musik yang sama bisa jadi si tutor piano A dan tutor piano B menghasilkan output siswa yang berbeda. Nah dari situ kenapa orang harus seidealis itu hanya untuk dipakai ngajar. Nah ilmu itu sekarang sudah perlahan tuh bukan berarti saya ngirit takut ilmunya habis, tapi supaya bertahap belajarnya saya kasih ke tutor saya di Obo Music School. Cara belajar kayak gini nih. Ini tidak mampu menerka ritme dengan baik. Anak-anak jelas tidak bisa pegang tempo dengan baik. Caranya adalah dengan demikian rupa. Nah, itu saya bagi tuh. Dari beberapa tahun ngajar, bukan jago banget ya, beberapa tahun ngajar saya melihat, ternyata cara ini tidak berhasil, maka menggunakan cara ini. Nah, cara itu dibagi ke tutor. Sama yang paling penting nih, bukan tutornya yang jago ngajar atau hebat bermain musik. Ada hal satu yang tidak pernah terpikirkan oleh para pengajar nih. Satu, public speaking. Nih, kayak apa caranya seorang tutor bisa mempengaruhi siswanya untuk semangat belajar. Kamu ini bla 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 segala macam. Makanya tuh, nah murid-murid yang belajar ya, public speaking penting, itu satu. Dua, memahami psikologis si siswa. Siswa punya kemampuan 80, ini bisa dihajar sampai 85. Di bawah 80% dia akan jatuh. Di atas ini dia akan pusing segala macam. Bagian itu yang banyak sekali saya menemukan tutornya hebat, jago. Tidak boleh sebut merek ya. Nah, saya lihat, ini tutor ini luar biasa bagus mainnya nih. Kenapa muridnya belum ada yang bagus? Di bagian situ. Berarti komunikasi psikologis. Nah, itu mahal banget. Kayak misalnya aku murid guru tutornya, kayak apa kita nih bisa saling percaya. Iya. Ikam memberikan kepercayaan ke murid Ikam bahwa murid Ikam tuh bisa loh misalnya. Dan memberikan kenyamanan. Nah, itu sebenarnya. Baper ya, Pak. Kenyamanan, hati-hati loh. Nah, itu bisa jadi bukan bisa jadi, mutlak kayaknya. Waktu ajang FLS 2N, saya menemui banyak tutor hebat tuh di situ. Tutor yang main gitar banyak, habis itu mengaransemennya jago. Tapi ketika si siswa berada di atas pentas, dia down tuh. Nah, kadang di bagian situ tuh yang tidak diperhatikan tuh. Yaitu tadi komunikasi, kepercayaan. Gimana caranya?
kamu ketika di atas panggung luar biasa hebatnya loh. Oh, kamu adalah seorang artis, yang lain cuman sampah misalnya. Contoh, kata-kata mujarab tuh biasanya tuh. Yang lain tuh cuman sampah, kamu artisnya di situ. Saya hamba yang menonton kamu. Nah, tuh kepercayaan seperti itu yang kadang tidak diberikan tuh. Jadi just kira, oh, aku main seperti ini, tiru ya, selesai. Kok sudah selesai. Cuman sebagai sampai situ aja. Hanya meniru, demonstrasi. bukan dia menjadi dirinya sendiri, Iya. tapi dengan keahlian yang lebih bagus. Iya, banyak sih yang kayak gitu, maksudnya yang tutor meminta muridnya menjadi tutor. Iya. Padahal seharusnya murid atau jadi murid kan, tutor ya tutor. Di mana cara membedakannya? Di komunikasi sebenarnya. Meyakinkan bahwa misalnya namanya siapa gitu kan, ya kamu tetap jadi kamu aja, tapi kamu lebih hebat dari dia. Misalnya kan gitu kan. Iya. Nah, lanjut lagi nih tentang perkembangan. Ya. Dulu berapa sih kalau mau masuk Obos dulu berapa? Kalau dulu awal-awal. Karena kan beda atau pasti sekarang? Beda. Ya, awal-awal. Tidak ada uang pendaftaran dulu, cuman Oh, ya? tidak ada uang pendaftaran, cuman berapa ya? 200.000 Per bulan apa? per bulan. Per bulan 200.000. Per bulan 200.000, iya rasanya. Iya, tadi kan soalnya mau nutup 1 juta doang ya? Iya. Delapan. Makanya cuma nyari 5 murid. Selesai. Kan dari 8 murid. Berarti 1 jutanya tutup, Ya. ada honor juga buat Tika gitu. Ya. Cerdas nih. Ini bisnismen banget tuh. Tapi ada aku tadi malam kan sudah lama nonton Panji yang kita tidak tahu 5 menit awal kita memulai. Ya. Nah, itu aku tuh senang banget nonton. Sama. Jadi kata Panji, aku ingat, Mas Panji maaf ya mengutip 5 menit awalan kita itu ketika mungkin sama kayak Ikam bikin sekolah musik itu, atau aku mungkin bikin karya, itulah yang menentukan, karena kita kadang pernah tahu yang di sekitar orang yang tahu itu akan menyampaikan apa. Nah, ya. Makanya 5 menit pertama itu benar-benar harus baik. Iya. Akhirnya harus benar jadi apa ya, kayak pandangan pertama tuh harus benar-benar bagus Ya, lah pokoknya. harus menentukan. Itu paling menentukan ternyata. Oh, ya tuh juga tuh. Dari siapa ya? Pak Sam. Oh, Pak Sam. Pandangan pertama paling menentukan. Nah, waktu beliau ngajar tuh. Nah, itu tuh yang saya pegang tuh. Nah, Waktu kuliah. waktu kuliah. Aku jarang masuk soalnya. Maaf Pak Sam. Pertemuan pertama itu yang paling menentukan sebagai seorang guru. Nah, pertemuan kedua, ketiga gampang. Yang penting pertama. Ini guru ya? Ya, guru. Yusdi juga guru loh, dia ASN Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar. Di mana, Yus? SMA Negeri 1 Beruntung Baru. Anda tahu di mana itu? Nah, Anda tidak tahu, Google Maps pun menyerah. Google Maps menyerah. Google Maps suruh tanya Yahoo sana. Menyerah. Jauh Yus dari sini. Jauh. Berarti aktivitas kamu tuh sekolah musik, ngajar. Iya. Nah, karena juga itu aktivitas ngajar, kita full day school lah sekarang. Nah, pulang itu sudah sangat capek, makanya tidak mampu lagi. Nah, sekalipun waktu itu sudah kurang nih, jam mengajar sudah kurang, sampai di sini kan terlalu banyak bunyi-bunyian nih. Nah, tidak bisa istirahat. Hanya bisa istirahat nah dulu Obo buka masih sampai malam, sampai jam 8 malam. Di atas jam 8 malam baru bisa duduk dengan tenang, tidak ada bunyi segala macam. Nah, tuh orang musik aja stres dengar bunyi terus. Nah, mungkin waktu sama keluarganya yang kurang. ya, waktu sama keluarga. Itu benar sekali. Aku nonton siapa ya waktu sama keluarga itu? Pokoknya ada lah, pokoknya Baim kalau nggak salah. Jadi ada momen dimana ternyata kita tuh nggak bisa selalu kerja. Ya. Ada momen dimana kita tuh melimpahkan waktu kita untuk keluarga. Itu alasannya kenapa weekend aku kadang pernah mau lagi ngambil job musik panting, job tari-tarian atau apapun itu. Pokoknya Sabtu Minggu itu waktuku sama keluarga. Sama, itu alasan terkeren saya kenapa tidak ditanya. Kenapa kadang job wedding itu alasan keren. Kalau alasan keren-kerennya, sorry, kada sanggup menghafal lagi. Sakit kepala. Nah, Padahal kan lumayan, Yus. Maksudnya kayak aku misalnya main musik panting kan, atau mau wedding lumayan. itulah, band wedding. Kan lumayan sebenarnya. Ya 300-500 ribu lah kan sekali main. Tapi tadi apa iya waktu sama keluarga yang bisa dibayar 500 ribu? Karena aku udah full, ini cerita aku lah, maksudnya Senin sampai Jumat, bahkan sampai Sabtu, aku tuh full berangkat jam 7 pagi dari rumah ke Banjar, kan ngajar di Banjar. Full sampai malam, kadang nongkrong lagi, diskusi lagi, atau jadi pembicara di mana, atau jadi moderator.
Jadi kadang oke aku weekend tok di rumah. Begitu Ya. akhirnya udah 5 tahun nih. Apa pencapaian yang belum tercapai? Obo. Lah. Obo. Sebenarnya ketika Obo Music School-nya jalan, habis itu mulai ke merambah Obo Music Production, pengennya Obo tuh di Banjarbaru ya khususnya. Jadi musik center. Jadi musik center tuh seputar musik itu di Obo semua ada tuh. Contoh misalnya ya pengen latihan segala macam bisa ke Obo. Atau penyewaan sound system ya. Ini Cita-cita. ya cita-cita agak komersil sedikit. Oh, orang beli alat musik susah, mahal, pengiriman segala macam, di Obo ada. Pengennya tuh jadi sebuah pusat musik di Banjarbaru. Pengennya tuh kayak gitu. E-commerce Amin. juga tuh. Ya, lengkap jadinya. Itu cita-citanya. Iya, cita-citanya.